Sahabat Hikmah tentu pernah memiliki alat elektronik yang rusak kan? Daripada membeli yang baru, memperbaikinya menjadi pilihan yang tepat karena lebih hemat biaya. Ya, profesi servis alat elektronik sering menjadi penyelamat dikala ada kerusakan. Namun tak semua orang bisa menekuni profesi ini. Seperti pria tua berusia 65 tahun ini, biasa dipanggil dengan sebutan kakek Cita. Sudah 30 tahun lebih ia bersahabat dengan pekerjaannya, yaitu memperbaiki barang elektronik. Berbekal ilmu turun-temurun dari sang ayah, kakek Cita menyukai pekerjaan ini sejak kecil. Berawal dari suka membantu tetangga, akhirnya pekerjaan inilah yang menjadi penopang hidupnya dan istri. Listrik dan alat berbahaya lainnya sudah menjadi sahabat sejati kakek. Segala rintangan sudah pernah ia lewati. Dimulai dari kejadian yang biasa, bahkan hingga kejadian yang hampir merenggut nyawanya. Ya karena kebutuhan, satu kebutuhan, keduanya menyukai sama pekerjaan ini. Jadi ketiganya juga nyontoh anak-anak muda. Rasa takut ada sedikit, cuman ya kita memang kebutuhan ya, harus. Kala itu kakek Cita sedang memperbaiki pompa air, namun tidak kunjung berhasil juga. Ia pun harus turun ke dalam sumur untuk mengeceknya. Saat kakek di bawah dan memegang kabel, tiba-tiba saja seluruh tubuhnya tersetrum hebat. Kakek kejang-kejang parah dan hampir tidak tertolong. Kalau di hutan saya di bawah, untung dijamret itu kabelnya, sama yang punya, cepret aja. Udah hilang, buru-buru kan saya orangnya nggak mau nyusahin. Buru-buru naik, sampai bibir darat ini saya pingsan. Pikiran buruk tentunya ada, sudah mengikhlaskan jika memang hidup kakek sampai sini saja. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sayang dengannya. Kakek pun masih terselamatkan dan diizinkan untuk bekerja kembali. Namun bukan kakek Cita kalau mudah menyerah. Kejadian ini tidak sama sekali menyurutkan niatnya untuk melanjutkan bekerja. Kakek tidak akan berhenti begitu saja jika masih diberikan panjang umur dan kesehatan. Kakek percaya dengan prinsip yang ia pegang, jika niat bekerjanya karena Allah Ta'ala dan selalu bersyukur, insya Allah jalan kakek akan selalu dimudahkan. Enggak, saya masih semangat. Justru buat peringatan. Buat peringatan saya. Pokoknya masih semangat lah saya. Harus mampu membahagiakan sang istri juga merupakan salah satu motivasi bagi kakek Cita. Istri tercintanya yang kini sudah tidak bisa apa-apa, hanya duduk dan tiduran saja. Awalnya, nenek memang memiliki penyakit darah tinggi. Suatu hari, saat menjemur pakaian, nenek tiba-tiba terjatuh. Semenjak itulah, ia tidak bisa bergerak. Sempat dibawa ke dokter atau pengobatan alternatif lainnya, dan keadaan nenek pun membaik. Tapi kejadian yang sama terulang pada tahun 2019 silam. Nenek kembali terjatuh dan kondisinya pun kian memburuk. Nenek sulit berbicara dan mata sebelah kirinya tidak bisa membuka dengan sempurna. Tentu kakek Cita sangat terpukul melihat kondisi istrinya. Nenek yang biasanya ikut membantu pekerjaan rumah atau bahkan jualan gorengan, kini untuk berdiri saja tidak bisa. Kakek yang dulu masih bisa merasakan lezatnya setiap makanan yang nenek buat, kini sudah tidak ada lagi. Mau tidak mau, kakek Cita lah yang harus merangkap semua pekerjaan rumah. Paling kasihan ya kalau lagi kumat. Aduh, gue harus ke bagaimana, harus karena kita keuangan juga terbatas. Ya mau nggak mau ikutin deh kayak gini. Ya kita juga kerja sambil dia, Pak minta ini, kasih, kita jalanin gitu.
Beruntung kakek melakukan pekerjaannya di rumah. Ia pun bisa sambil mengurus dan memantau keadaan nenek. Karena siapa lagi yang akan mengurus nenek jika harus ditinggal? Anak-anak mereka pun sudah berkeluarga dan memiliki kesibukannya sendiri-sendiri. Diawali dengan niat ingin membantu warga sekitar, kakek Cita tidak pernah mematok harga untuk setiap jasa yang ia berikan. Ia seikhlasnya dibayar berapa saja oleh para pelanggan. Tapi keikhlasan inilah yang justru membawa kesedihan bagi kakek. Kadang para pelanggan seringkali semena-mena padanya. Banyak pelanggan yang dengan tega membayar jasa kakek tidak sesuai dengan apa yang kakek berikan. Ada. Orang kata udah turun naik 3.000 perak. Apakah dia salah ini ya? Salah ngasih atau gimana gitu, sampai rumah kok 3.000 perak ini. Pusek dah 3.000 perak. Nggak ada dendam, nggak ada rasa dendam. Kalau memang itu sih, kalau saya mah percaya aja. Memang rezeki kita segitu ya udah. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis Abu Daud dan Nasai, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima amal perbuatan kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridhonya. Kita mah buat percaya aja, percaya sama Allah. Kalau gue dapat rezeki, buat bayar kontrakan, saya begitu aja. Saya alhamdulillah ada, ketemu aja. Dengan pendapatan yang tidak menentu dan seadanya, terpaksa nenek sudah tidak pernah lagi melakukan pengobatan rutin. Nenek hanya minum obat yang dibeli di warung saja jika penyakitnya sedang kambuh. Sehingga kondisi nenek pun tidak pernah kunjung membaik. Apalagi untuk membayar kontrakan tiap bulannya, kakek harus mati-matian menabung sendiri. Saya pantang, walaupun saya ngerjain orang punya rugi. Saya pantang menyerah. Rugi saya. Pantang menyerah. Biar ke depannya kasarnya gue dapat lagi. Dapatin dari yang lain. Jika ada panggilan mendesak yang mengharuskan kakek pergi ke rumah pelanggan, terpaksa ia meninggalkan nenek sendiri di rumah. Berharap semoga nenek tetap aman ketika ditinggal. Beruntung, ada orang baik yang pernah memberikan kakek sepeda, sehingga kakek bisa mudah jika ingin ke rumah pelanggan atau belanja. Meskipun rumah pelanggan sangat jauh, kakek tetap semangat mengayuh sepedanya di tengah terik panas matahari. Kerja keras, kalau itu ya semuanya dikerjain, servisan kayak kulkas, kayak mesin cuci, kipas angin, mesin air juga gitu. Ya pokoknya ya pantang menyerah lah gitu. Perjuangan melawan rasa takut dan bahkan dengan ikhlas merelakan nyawa pun dialami oleh Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari, orang-orang kafir berkumpul di Darun Nadwah. Mereka tak senang dengan syiar Nabi Muhammad yang berhasil menyebarkan agama Islam. Mereka pun berencana untuk membunuh Rasulullah. Nabi Muhammad mengetahui rencana itu. Setelah mendapat petunjuk dari Allah, dia bersiap-siap meninggalkan kota Makkah. Ali bin Abi Thalib bertugas menggantikan posisi Rasulullah. Di malam itu, Nabi Muhammad berpesan kepada Ali agar ia tidur di depan dan menutup dirinya dengan selimut. Rasulullah pun pergi dan meninggalkan Ali bin Abi Thalib di tempat tidurnya. Orang kafir pun masuk ke rumah Nabi Muhammad. Ketika hendak membunuh Rasulullah, mereka terkejut lantaran yang berbaring di depannya bukanlah orang yang mereka cari, melainkan Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan bahwa Ali adalah sahabat Nabi yang pemberani dan tidak penakut. Dia siap meregang nyawa demi melindungi Rasulullah dan memperjuangkan agama Islam. Keikhlasan adalah mata air kekuatan. Ketika seseorang melakukan sesuatu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka
dia menjadi lebih istiqamah dan tahan banting ketika melakukan hal itu. Dalam kehidupan, ketika kita berjuang, mencari nafkah, menjalani sesuatu, tentu saja kita dituntut untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja itu bukan jaminan. Ketika kita sudah melakukan sesuatu dengan ikhlas, maka kehidupan kita akan sepi dengan rintangan dan kesempitan. Bahkan banyak di antara saudara-saudara kita memiliki pekerjaan dengan resiko yang tinggi sampai mempertaruhkan nyawa. Ada banyak cerita orang-orang yang wafat ketika mereka sedang berjuang mencari nafkah. Saudaraku, yang terpenting adalah ketika engkau mencari nafkah atau melakukan ketaatan lain, pada saat itu engkau mengakhiri kehidupanmu. Insya Allah ini adalah tanda husnul khatimah. Engkau menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan paling baik, taat kepadanya. Tentu saja yang disebut taat kepada Allah itu harus memiliki dua syarat. Pertama adalah ikhlas melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak ada hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan Allah yang kita langgar. Semoga bermanfaat, menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.